Amin. Semoga semua yang nonton live saya nilainya bagus-bagus. Ya, ini penata layanan ya. Kita penata layanan operasional. Ya, dibaca, dipahami ya. Dibaca, dipahami, diulang-ulang supaya hafal. Administrasi penata layanan Kak Glenn, penata layanan. Ya, di tap-tap layarnya dan di share-share ya supaya teman-temannya pada balik ya. Supaya teman-temannya yang udah pada cabut pada kembali ya. Ya, di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya ya. Di share-share, yuk di share-share. Yuk, belum ada 10k, ntar nggak lanjut nih kalau nggak 10k. Yuk, di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya biar 10k lah. Kalau besok live arsipan jam berapa? Ya Kak Kartini tetap ya setengah 7 Kak Kartini, seperti biasa tetap setengah 7 ya. Setengah 7. Ya, setengah 7. Ya, di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya. Sama-sama ikutin aja terus guys, ini soal banyak yang keluar. Ya, terima kasih Kak Abi ya sudah sudah diingatkan ya buat teman-temannya biar makin semangat. Biar makin semangat latihan soal. Pak Alex datang ke kantor Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data layanan statistik. Jenis pelayanan ini termasuk A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Online, D. Kemudahan akses, E. Pura-pura. Ya, asal nggak pura-pura bahagia deh. 31. Pada jawab A, oke. Jawabannya A, betul sekali. A, langsung ya, jenis pelayanan langsung. Yuk di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya. Kita next selanjutnya 32. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memelihara basis data disebut A. Sistem operasi, B. Perangkat lunak aplikasi, C. Database Management System DBMS, C. Sistem keamanan, E. Perangkat lunak jaringan. Soal penata layanan operasional Kak Reni ya, stay tune di live saya dan share-share ke teman-temannya. Sama nggak dengan operator layanan? Waduh, nggak sama Kak, beda ya. Operator itu tingkat SMA Kak ya, penata layanan tingkat S1, nggak sama Kak, beda Kak. Mungkin ya ada beberapa yang mirip ya, mungkin beberapa mirip bisa jadi ya, karena kan ya tentang perkantoran, tentang teknis ini ya, tentang teknis di tempatnya di kantor juga ya, ada beberapa yang mirip. 32. Yuk dibaca, dipahami. Soal administrasi Kak, jawabannya C. Yuk di tap-tap layarnya dan di share ke teman-temannya. Database Management System DBMS. Ya, C. Database Management. Oke, tap-tap layarnya dan di share-share. Nomor 33. Operator sudah tadi siang Kak. Kak Ramadan udah tadi siang yuk. Gak apa-apa, stay tune di live saya ya buat referensi, buat tambah-tambah referensi, semangat latihan soalnya. Soal penata layanan penata layanan Kak. Keluarga Sinta lusa lalu sedang pergi berliburan ke Bali. Mereka menikmati liburannya sampai mereka melupakan ada di tempat tersebut. Padahal ayah dan ibunya seorang ASN tetapi tidak berani menegur anaknya yang berpakaian kurang sopan.
terutama ketika mengunjungi tempat suci yang diharuskan menutup auratnya, padahal peraturan sudah dijelaskan ketika sebelum masuk ke pura. Namun mereka tidak membacanya. Dalam kasus tersebut mereka tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai A. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan. B. Etiket bersifat relatif. C. Suatu kebudayaan. D. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. E. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Operator jam itu Kak. Siang jam 10-an Kak. Jam 10-an, jam 10-an ya. Ya, stay tune di live saya jam 10-an. Jawaban 33 yang betul adalah ya B ya. Etiket bersifat relatif ya. Bersifat relatif ya, karena ada tulisannya orang tuanya nggak mau menegur, tapi tetap bisa masuk ya kan. Berarti relatif. Etiket bersifat relatif. Bebek. Bebek Kak, yuk direvisi ya, jawabannya direvisi B ya, nanti saat ujian biar nggak salah paham ya. Oke, next, lanjut nomor 34. Bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan pelayanan publik? A. Mengurangi kualitas layanan. B. Meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas layanan. C. Menghambat proses pelayanan. D. Mengurangi interaksi dengan pelanggan. E. Menambah biaya operasional. 34 jawabannya yang betul adalah yuk di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, ikut bimbel di BASN. Klik link di bawah profil. Ya, jawabannya bebek. Meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas layanan. 34 bebek. Soal penata layanan operasional ya, penata layanan operasional. B, 34B. Kita next 35. Selama 6 bulan sekali perusahaan cat mengadakan penilaian dari hasil kinerja, yakni ingin mendapatkan insentif yang banyak hasil dari penilaian performa tersebut, sehingga ia setiap bulan mengusahakan pekerja sesuai dengan target dan tidak melanggar aturan. Itu semua ia lakukan ingin mendapatkan insentif besar dan nilai yang bagus, sehingga ia dapat dipromosikan jabatannya. Tujuan analisis yang dibuat oleh perusahaan tersebut adalah A. Performance appraisal. B. Worker training. C. Personal recruitment. D. Job designing restructuring. E. Worker mobility. Nah, A, B, C, D, E. Ya, dibaca dipahami ya, dibaca dipahami, dibaca berulang-ulang supaya hafal ya, dibaca berulang-ulang supaya hafal saat ujian biar nggak salah paham ya. Jawabannya yang betul ya A. Performance appraisal ya, jawabannya A. Yuk di tap-tap layarnya dan di share ke teman-temannya. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil. Langsung aja klik link di bawah profil. Alhamdulillah benar. Oke, semangat latihan soal ya, semangat. Komponen utama dari sistem informasi manajemen meliputi A. Hardware, software, data, prosedur, dan manusia. B. Dokumen, spreadsheet, email, dan kalender.
C. Jaringan aplikasi dan printer. D. Kamera, sensor, dan alat ukur. E. Database, laporan, dan analisis. 36. Ada yang E, ada yang A. Yuk, jawabannya apa yang betul? Jawabannya yang betul 36 adalah A ya. A. Hardware, software, data, prosedur, dan manusia. 36A. Ya, di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya ya, karena ada manusianya. Ya, seperti itu ya kan. Komponen utama ya kan, informasi manajemen. Ya, di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Oke, 37. Seorang pegawai baru kelurahan ikut pelatihan. Ia merasa perlu ikut karena bisa menambah pengetahuan, kecakapan, dan tercipta tujuan. A. Efektif, efisien. B. Baik. C. Ragu. D. Kepribadian. E. Profesional. Soal apa ini? Penata layanan ya. Penata layanan operasional. Penata layanan Kak Jani dan kakak-kakak lainnya. Penata layanan. Soal penata layanan operasional. Ya, di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya ya, supaya tidak tertinggal soal tentang penata layanan. Apa? Efektif, efisien, baik, ragu, kepribadian. Ya, dibaca, dipahami, diulang-ulang supaya biar nggak salah paham. Administrasi perkantorannya ntar ya, jam 8 ya. Jam 8 malam. Jam 8 setelah ini ya, selesai soal penata layanan kita, next pengadministrasi perkantoran. Di tap-tap layarnya, di share-share terus ya, di share-share, panah bengkongnya di klik-klik-klik. Ya, oke. Besok saya ujian ya. Semoga lolos Kak Ena dan semua yang menonton saya semoga lolos dengan nilai terbaik. Jawabannya apa? Efektif, efisien. Karena bisa menambah pengetahuan ya. Efektif, efisien. Jadi dibaca, diulangi biar paham. 38. Izin dispensasi atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan pejabat pemerintahan paling lama. Soal APBN bahas dong Kak, soalnya itu soal ujian nanti. Ya, ntar ya Kak ya, kita sepil-sepilkan dulu. Untuk kakaknya, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, ikut bimbel di BASN ya. Klik link di bawah profil, saya, diskonnya 100.000. Apa betul soal penata layanan operasional ada soal TIU-nya? Betul sekali Kak Herti ya. Semua jabatan sekarang ada TIU-nya ya. Dari tingkat SD, SMP, SMA pun ada TIU-nya ya. Semangat latihan soal, perbanyak referensi, perbanyak latihan soal biar hafal saat ujian, biar makin pede. 38 jawabannya 10 hari kerja cicak. C ya, 10 hari kerja. Ayo dibaca, diulang-ulang, dipahami biar hafal ya. Dibaca, diulang-ulang. Ya, ini banyak yang keluar ya. Soal-soal ini banyak yang keluar. Tadi kakak-kakaknya yang sudah ujian pada sepil, soalnya banyak yang keluar. Nilai saya di atas 400 seperti ya, 450, 510. Nilainya bagus-bagus Kak ya. Yuk dibaca, dipahami. Nah, pasti banyak yang keluar ya. Yuk, biar makin hafal dan makin pede, ikut bimbel di BASN, diskonnya 100.000. 39.
Pusat saat ini dalam menyelenggarakan rekrutmen pegawai ASN mempunyai kriteria masing-masing, terutama untuk putra-putri daerah. Dimaksudkan agar rekrutmen dilakukan secara merata dan sama mendapatkan kesempatan untuk melamar sehingga mengurangi isu berita yang tidak baik. Karena Indonesia Timur lebih banyak tertinggal, maka itulah pusat mengadakan khusus untuk putra-putri Timur. Dan di luar itu masyarakat juga dapat mencoba, tetapi tidak dianjurkan untuk melamar bagian tersebut. Jika nekat, nantinya dengan sistem otomatis langsung ditolak. Untuk itu, aktivitas rekrutmen mempunyai tujuannya, yaitu apa? A. Rekrutmen sebagai strategi responsivitas politik. B. Rekrutmen sebagai teknik untuk memaksimalkan efisiensi. C. Rekrutmen sebagai alat kendali sosial. D. Responsivitas politik. E. Memaksimumkan efisien. 39. Di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Yang belum follow silahkan di-follow dan subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil. Ikut bimbel ya, bimbel di BASN. Klik link di bawah profil. Rekrutmen sebagai alat kendali sosial. C ya, cicak-cicak di dinding. Ya, di tap-tap layarnya dan di share-share. Oke, nomor 40. Manajemen kualitas dalam manajemen operasional bertujuan untuk A. Mengurangi biaya pemasaran. B. Meningkatkan kualitas produk atau layanan. C. Meningkatkan pengeluaran untuk pelatihan karyawan. D. Menambah jumlah produk cacat. E. Mengurangi waktu penyelesaian proyek. 40. Jawabannya yang betul apa? B. Oke, banyak yang B. Betul. Meningkatkan kualitas produk atau layanan ya. Jawabannya bebek. Ya, di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Ini soal penata layanan operasional. Penata layanan operasional ya. Di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Contoh Tio Kak Sally, klik link di bawah profil, cek di YouTube saya Kak. Sudah saya sepilkan di YouTube saya ya. Cek di YouTube saya. Ya, sudah ada ya di YouTube saya, sudah saya sepilkan Tio juga ya. Klik link di bawah profil. Ya, klik link di bawah profil. Klik link di bawah profil ya, klik link di bawah profil. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, ikut bimbel di BASN ya. Klik link di bawah profil. Klik link di bawah profil. Yuk, langsung aja klik link di bawah profil ya. Klik link di bawah profil. Ya, klik link di bawah profil. Yuk, klik link di bawah profil. Langsung DM juga boleh. Apa nih? Selama 2 minggu tidak masuk kerja. Kak, minggu aku tes. Minggu apa? Minggu besok? Mepet sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa Kak. Langsung aja klik link di bawah profil Kak. Klik link di bawah profil ya. Klik link di bawah profil. Remunerasi, jawabannya E ya.
Remunerasi, banyak-banyak referensi ya, dan latihan soal. Soal penata layanan, jadi baca, diulangi, dipahami. Remunerasi. Kita next 42. Ya, nggak apa-apa salah, yuk dibaca, dipahami ya, ntar biar hafal. Ntar saat ujian biar nggak salah paham, yuk dibaca ulang-ulang. Jika anggaran operasional yang tersedia terbatas, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? A. Mengurangi standar layanan publik yang diberikan. B. Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan operasional. C. Mengabaikan keterbatasan anggaran dan tetap menjalankan semua program. D. Menunda semua kegiatan operasional hingga anggaran ditambah. E. Menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu. Jadi tap-tap layarnya dan share-share ke teman-temannya. Saya gak gelem didele kulkas saya. Ya, di tap-tap layarnya dan di share ke teman-temannya. 41 jawabannya remunerasi E. E ya, 41 E. Waduh, janganlah. B-nya kok nggak enak ya dibaca B-nya. Jawabannya 42 yang betul adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan operasional ya. Jika anggaran operasional yang tersedia terbatas, tuh bebek. Oke, tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya. Kita next 43. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia di sektor publik? Ya, Kak TF, mohon maaf ya, saya suka gorengan tuh. Saya suka gorengan, Kak. Masuk saya udah kayak penyanyi aja ya nggak boleh makan gorengannya kan? Ya, jawabannya yang betul 43. 43 yang betul adalah ya, proses pengelolaan, pengembangan, dan pengaturan pegawai untuk mendukung tujuan organisasi pemerintah bebek. Sepil aja. Tuh Kak Alfred tuh di profil saya udah ada tuh ya. Di profil saya udah ada tuh wajah-wajah emak-emak tuh. Di profil saya udah ada, sudah saya sepilkan Kak ya. Cek di profil. Wajah emak-emak ini. Tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya, di-share-share ya. Di-share-share ya. Panah bengkongnya diklik-klik. Diklik-klik panah bengkongnya. Kita next 44. Langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan adalah A. Evaluasi alternatif. B. Identifikasi masalah. C. Implementasi keputusan. D. Pengumpulan informasi. E. Pemantauan hasil. Yuk di tap-tap layarnya dan di share. Bantal. Ya, bau bantal sih ya. Jawabannya bantal. 44 proses 44 yang betul adalah identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah, deh nggak sensitif nih HP. Identifikasi masalah itu langkah pertamanya ya dalam pengambilan keputusan. Kita next 45. Dalam manajemen operasional, pengendalian operasi bertujuan untuk A. Mengembangkan produk baru. B. Mengukur dan mengoreksi kinerja untuk mencapai tujuan operasional. C. Menyusun anggaran departemen. D. Melakukan penelitian dan pengembangan. E. Meningkatkan motivasi karyawan. Nah, di tap-tap layarnya dan share-share ke teman-temannya.
Ya, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, klik link di bawah profil ikut bimbel di BASN, diskonnya 100.000. Klik link di bawah profil. Saya share ke Miss tadi Kak. Iya, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. 45B. Mengukur dan mengoreksi kinerja untuk mencapai tujuan operasional. Ya Kak Febian, memang soalnya mirip-mirip Kak. Soalnya mirip-mirip ya, ini soal penata layanan, tapi ada sebagian yang mirip sama pengelola layanan. Gak apa-apa Kak, memang seperti itu ya. Tadi sudah banyak yang sepil, banyak yang keluar loh soalnya. Gak apa-apa kan, memang soal layanan ya kan, soal layanan, pengelola layanan, penata layanan ya mirip-mirip. Gak apa-apa. Oke, next Bu Gina. Dalam mengelola sumber daya pekerja selalu membuat perencanaan terlebih dahulu. Kemudian ia mengevaluasi jumlah staf tiap divisi untuk memastikan kembali. Ternyata staf produksi banyak kekurangan sehingga dalam pengerjaan terbilang lama dan berat. Untuk itu ia melakukan rekrutmen SDM untuk menambah jumlah staf. Sedangkan divisi yang dirasa staf berlebihan harus dimutasi di divisi lain untuk pemerataan dan dibuatlah struktur organisasi orientasi. Analisis tersebut mempunyai manfaat antara lain: A. Desain pegawai, B. Analisis penyusunan pegawai, C. Pelatihan dan pengembangan, D. Telaah dari perencanaan kinerja, E. Evaluasi pegawai. Administrasi perkantoran ya, selesai soal ini ya, paling ya jam 8-an lebih seperempat ya, jam 8 lebih seperempat dikit lah mungkin ya. Tetap stay tune di live saya, di tap-tap layarnya dan di share-share. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, klik link di bawah profil ikut bimbel di BASN. 46. Analisis penyusunan pegawai bebek. Analisis penyusunan pegawai bebek. Analisis penyusunan pegawai. Kita lihat selanjutnya 47. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya ikut bimbel di BASN ya. Diskon 100.000 bimbel BASN. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional ketika terjadi gangguan pada infrastruktur operasional? A. Membiarkan gangguan tersebut hingga pihak lain mengambil tindakan. B. Melakukan pemeliharaan sementara sambil menunggu instruksi lebih lanjut. C. Melaporkan gangguan kepada atasan dan pihak terkait untuk segera diperbaiki. D. Mengabaikan gangguan selama tidak mengganggu kegiatan utama. E. Menunda semua kegiatan operasional hingga anggaran ditambah. A, B, C, D, E. Yuk di tap-tap layarnya dan di share ke teman-temannya. Jawaban yang betul ya. Banyak yang jawab C nih. Ada yang B juga. Oke. Melaporkan gangguan kepada atasan dan pihak terkait untuk segera diperbaiki ya. Ya kan, sebagai penata layanan harus lapor ke atasan dulu ya, baru bertindak. Di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya, di tap-tap terus sampai layarnya retak ya, di tap-tap terus. Oke, kita lanjut 48. Dalam pengelolaan proyek, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko proyek adalah
A. CPM, B. SWOT analisis, C. Risk management, D. Six Sigma, E. Lean management. Jawabannya 48. Iya, salah, nggak apa-apa kak, masih sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Yuk dibaca, dipahami, diulang-ulang, biar hafal pas ujian nanti, biar nggak salah paham ya. Yuk dibaca, diulang-ulang, dipahami. Pak, jawabannya 48. Risk management, C. Next 49. Ya. Ya, dibaca, dipahami ya, dipahami pelan-pelan. Apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik? Dokumen elektronik. A. Sistem pengarsipan manual. B. Sistem pengaturan jadwal. C. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. D. Sistem pencatatan keuangan. E. Sistem manajemen waktu. Kak Rizky, kemarin latihannya di mana Kak Rizky? Ya Kak Rizky. Ini soal penata layanan Kak Rizky, soal penata layanan ya. Semangat ya, semangat latihan soalnya, sudah banyak yang review ya. Banyak yang keluar soalnya ya, banyak yang keluar soalnya. Nilainya sampai 400 ke atas ya, sampai 500 juga ada, 600 pun ada nilainya. Ya, jawabannya yang dimaksud pengelolaan dokumen elektronik sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. Ya udah bagus Kak Rizky udah bagus Kak, semangat ya. Banyak-banyak doa ya kalau rezeki nggak kemana. Ya kan, 490 udah bagus loh kakaknya. Yuk di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya. Kita next 50. Komunikasi publik berorientasi kepada A. Pendengar komunikan, B. Pembicara sumber, C. Pendengar dan pembicara, D. Diri pribadi, E. Media. Ya apa? Komunikasi publik berorientasi kepada. Ya, semoga semua yang nonton live saya nilainya bagus, terbaik ya. Lolos dengan nilai terbaik, amin. Jawabannya 50, yang betul adalah pembicara atau sumber. Bebek ya. Yuk banyak pahami soalnya. Di tap-tap layarnya, di tap-tap layar. Terima kasih Kak Agni, terima kasih banyak. Yuk, semangat di tap-tap layarnya dan share-share ke teman-temannya. Pengaturan ujian besok ya, banyak ya, besok teman-teman saya juga pada ujian Kak. Semangat latihan soal. A. Menerapkan sistem yang rumit agar layanan lebih eksklusif. B. Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. C. Menetapkan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. D. Menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu. E. Menjalankan fungsi legislatif di pemerintahan.
Jawabannya yang betul 51 bebek. Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat ya, 51B. Yuk ditap-tap layarnya, dan share-share ke teman-temannya. Yang belum follow silahkan di follow. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya, link YouTube-nya ada di bawah profil. Tap layarnya. Yuk ikut bimbel di BSN, diskonnya 100.000. Klik link di bawah profil. Bagaimana Gantt chart membantu dalam proses perencanaan? A. Menyediakan analisis keuangan. B. Memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya. C. Mengidentifikasi pelanggan potensial. D. Menentukan strategi pemasaran. E. Mengembangkan produk baru. Soal penata layanan ya, ntar setelah ini kita next pengadministrasi perkantoran. Ya sama-sama Kak Edi, ya Kak Edi Saputra, nilainya bagus ya. Tuh sering nonton live aja nilainya bagus, apalagi kalau ikut bimbel ya. Langsung aja klik link di bawah profil, ikut bimbel di BSN. Dipandu oleh mentor yang ahli di bidangnya. Klik link di bawah profil, klik link di bawah profil. Tuh Kak Rafa 556. Ya, klik link di bawah profil. Gantt chart ya, Gantt chart itu dalam bentuk grafik batang ya. Jawabannya B, Gantt chart itu dalam bentuk grafik batang, guys. Memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya, itu caranya membantu dalam proses perencanaan. Administrasi perkantoran belum Kak, belum selesai nih ya. Tak selesai penata layanan, kita next pengadministrasi perkantoran. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kualitas dalam manajemen operasional adalah A. SWOT analysis. B. Fishbone diagram. C. BCG matrix. D. PEST analysis. E. Ansoff matrix. Jawabannya 53, yang betul adalah Fishbone diagram ya, Fishbone diagram. Yang betul B, bebek. Yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kualitas dalam manajemen operasional disebut Fishbone diagram. Ya, ditap-tap layarnya, Ya, dibaca, dipahami ya, dibaca ulang-ulang biar hafal saat ujian, biar nggak salah paham. Yuk, semangat latihan soal ya, semangat latihan soalnya. Soal administrasi perkantoran, ntar ya, selesai soal ini ya, bentar lagi selesai sampai nomor 60. Prinsip keamanan informasi yang mengharuskan data hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki otorisasi adalah A. Kerahasiaan. B. Integritas. C. Ketersediaan. D. Autentikasi. E. Non-repudiasi. Ya, diakses oleh individu yang memiliki otorisasi. 51. Ya, ditap-tap layarnya, Jawabannya yang betul kerahasiaan. 54A. Yang belum follow silahkan di follow, dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Belum Kak Mega, Kak Mega belum selesai. Ntar nih sampai nomor 60 ya selesai, terus kita lanjut pengadministrasi perkantoran. Stay tune di live saya ya, buat referensi, kadang ada yang mirip-mirip soalnya. Ya, untuk ikut bimbel, klik link di bawah profil ya, klik link di bawah profil. Apa manfaat sistem informasi dalam pelayanan publik? A. Mengurangi interaksi pelanggan. B. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. C. Menyulitkan akses informasi. D. Mengurangi jumlah pelanggan. E. Menambah biaya operasional. Penata layanan Kak, masih penata layanan.
55. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan bebek. Ya, semangat di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya. Kita next 56. Bagaimana Anda mengelola waktu untuk memastikan terdapat tenggat berinovasi dan bereksperimen dalam pekerjaan? A. Gabung ke proyek inovasi saat ada waktu luang. B. Menyediakan waktu khusus untuk eksperimen. C. Fokus terhadap pekerjaan agar tak terganggu. D. Terlibat dalam inovasi karena itu tanggung jawab. E. Memberikan prioritas. 56 apa? Ini administrasi belum. Ntar ya, sampai nomor 60 baru kita lanjut administrasi perkantoran. Yuk, di tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya terus ya, di tap-tap layarnya sampai jempolnya keriting ya, di tap-tap layarnya. Ya, menyediakan waktu khusus untuk eksperimen. Jawabannya bebek. Bebek ya. Untuk mengelola waktu untuk memastikan terdapat tenggat berinovasi dan bereksperimen. Yuk dibaca berulang-ulang, dipahami. Biar hafal, nanti biar saat ujian makin percaya diri ya, biar nggak salah paham. Kita next 57. Berikut daftar naskah dinas khusus ya. Naskah dinas khusus yakni naskah dinas khusus. Yuk dibaca, dipahami, diulang-ulang bacanya biar hafal. Yuk dibaca, dipahami, berulang-ulang biar hafal. Ya ntar biar paham. Daftar naskah dinas khusus yaitu jawabannya yang betul A. Nota dinas, disposisi, instruksi. Jawabannya A. Yuk di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya. Kita lanjut 59. Dalam analisis SWOT, faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan atau peluang bagi organisasi disebut A. Kekuatan, B. Kelemahan, C. Peluang, D. Ancaman, E. Resiko. Ya, nggak apa-apa Kak Salah, kayak masih sama-sama belajar ya. Kita latihan bareng ya, kita latihan bareng soalnya. Semangat latihan soal saat ujian biar nggak salah paham. Yuk dibaca, dipahami, diulang-ulang bacanya. Klik link di bawah profil, ikut bimbel di BASN, diskonnya 100.000, free tryout ya, video pembahasan dan masih banyak keuntungan lainnya. Ya, terima kasih Kak Arvila. Yuk semangat latihan soalnya, semangat. 59 jawabannya yang betul adalah peluang. Cicak ya. Ya di tap-tap layarnya dan di share-share ya. Ya udah banyak yang sepil ya, kalau soalnya banyak yang keluar ya. Hanya mengikuti live saja nilainya sampai 500 lebih ya, apalagi yang ikut bimbel. Ikut bimbel di BASN, free tryout dan video pembahasan juga masih banyak lainnya. Klik link di bawah profil, diskonnya 100.000. Oke, kita lanjut nomor 60. Tugas utama seorang penata layanan operasional PPPK di instansi pemerintah adalah A. Membuat kebijakan operasional, B. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar, C. Menetapkan anggaran keuangan untuk setiap proyek pemerintah, D. Menjalankan fungsi legislatif di pemerintahan, E. Membuat laporan baru tanpa menyebutkan kesalahan. Ya, selesai soal ini kita lanjut administrasi perkantoran ya. Stay tune di live saya. Yuk di tap-tap layarnya dan di share-share ke temannya ya, supaya temannya tidak tertinggal ya. Kalau tertinggal nggak
diulangi ya, nggak ada ulangi, oke? Di tap-tap layarnya. Ya, jawabannya bebek. Mengawasi kegiatan operasional